Meskipun kemudian Max Born menyatakan bahwa kuadrat dari gelombang Schrödinger itu adalah probabilitas ya. Nah, probabilitas itu kan kita menyatakan tidak tahu lagi karena bukan 100% kan. Jadi setiap penemuan kuantum mekanik itu adalah tidak tahu. Bell misalkan. Bell mengatakan bahwa kuantum mekanik itu melanggar hidden variable. Kuantum mekanik itu melanggar hidden variable. Lalu kita nanya kepada Bell, kalau kuantum mekanik itu melanggar hidden variable, lalu gimana? Lalu ya nggak tahu. Jadi kita harus melakukan penelitian lagi. Jadi apapun yang dikembangkan oleh kuantum mekanik itu selalu maju, selalu hebat, selalu bagus. Dan ujung akhirnya adalah mengajak kita untuk berpikir lebih maju lagi, untuk bertanya lebih maju lagi. Saya kira itu sangat menarik, Pak Budi. Bapak Ibu, silahkan barangkali ada. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus. Luar biasa ya. Sambil menunggu Pak Dimitri. Ya Pak Dim, silakan Pak Dimitri. Saya rasa hari ini pertanyaan. Kalau enggak nanti kita lanjut besok mungkin ya. Besok pagi aja kita mungkin ya. Kedua kali lagi lah. Tapi minggu ini semua karena minggu depan sudah ujian akhir. Ya mungkin saya sambil menambahkan sedikit Pak Dimitri ya. Ya. Jadi tadi sangat menarik Bapak Ibu sekalian ya. Jadi penemuan kuantum, penelitiannya itu menghasilkan misteri baru. Nah, di sisi lain, apa yang ditemukan itu meskipun tadi sifatnya probabilistik gitu ya. Kemudian secara filosofis itu kita tidak tahu benar, tidak tahu persis itu sebenarnya apa yang terjadi di balik realitas gitu ya. Tapi itu semua bisa kita gunakan untuk membangun teknologi ya Pak Ibu ya. Teknologi zaman dulu sebelum penemuan Bell itu teknologi elektronik, teknologi semikonduktor dan sebagainya itu dibangun dari yang dia menjelaskan bagaimana perilaku elektron misalkan ya itu sangat akuratnya itu ketika ada eksperimen entanglement gitu ya, itu juga menghasilkan teknologi baru Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa cek ada kuantum kriptografi misalkan. Kuantum kriptografi itu betul-betul skema kriptografi, skema enkripsi gitu ya, yang menggunakan teknologi kuantum dan dia jauh lebih aman gitu. Kemudian ada quantum computing gitu ya, ada qubit tadi ya. Qubit itu ternyata bisa dimanipulasi. Jadi dia probabilitas, memang probabilitas dan kita tidak tahu realitasnya apa. Menariknya adalah probabilitas yang kita tidak tahu realitasnya apa itu bisa kita manipulasi gitu ya. Jadi probabilitasnya bisa kita ubah dengan cara tertentu gitu ya. Kita bisa gunakan untuk mengkalkulasi sesuatu, karena itu muncul quantum computing ya. Kalau entanglement itu biasanya digunakan untuk quantum cryptography. Probabilitasnya tadi manipulasi qubit itu untuk quantum computing. Dan Bapak Ibu nanti bisa cek ya, nanti di IBM nanti bisa sambil eksperimen gitu ya. Di IBM itu ada quantum computing yang sifatnya udah cloud, jadi kita bisa gunakan itu. Kan kita nggak punya quantum computing Bapak Ibu ya. Kita bisa pakai cloud quantum computing punya IBM itu untuk eksperimen. Jadi teknologinya real ya. Bingung ini realitasnya seperti apa, itu bisa menghasilkan teknologi yang real, yang betul-betul nyata efeknya. Mungkin itu, Pak Dimitri. Teknologinya real, walaupun propertinya belum pasti real, Pak ya. Menurut definisi Einstein. Propertinya masih bingung itu. Ya. Oke. Makasih sekali. Barangkali kalau tidak ada komen, kita akan closing. Besok jam 7 kita akan ada kuliah tambahan. Ada yang kesulitan hadir? Ya, insya Allah tidak, Pak. Ya, nggak ada masalah ya. Pak Agus Ambarwari tadi, halo? Iya Pak, insya Allah tidak ada kuliah besok Pak.
Oke ya, jam 7 besok insya Allah kita lanjut. Saya Siap, Pak. ingin mungkin membahas quantum field theory ya. Yang terima kasih ini barangkali hadir di sini asisten khusus kami ya. Mas Hasbi datang nggak ya? Mas Hasbi. Halo. Mas Halo Pak, saya hadir Pak. Hasbi. Nah, wajahnya ditampilkan dan fisikawan kita ini. Sebentar Pak. Nah, kalau ini orisinal ya. Kalau ini orisinal fisika murni, saya mau kenalkan ya. Ini data scientist juga. Mas Hasbi ini tugas akhirnya tidak ada simulasinya, tidak ada Python-nya, betul-betul menurunkan persamaan Hawking-Kern untuk black hole ya Mas ya? Ya. Radiasi Hawking dari black hole. Ya. Jadi monggo kalau yang mau pengen tahu beneran ya, quantum field theory itu apa, teori string itu apa, selain teori string itu pesaingnya namanya apa Mas? M loop hole atau apa itu? Quantum gravity? Kan ada dua ya teori quantum Oh gravity. ya, loop quantum gravity ya. Loop quantum gravity ya, sama teori string itu mana yang lebih kuat Mas? Kuat dalam hal apa Pak? Maksudnya itu sekarang yang lebih leading mana? Teori string Pak, sekarang Teori yang string. lebih hype ya. Ya, yang mudah-mudahan besok Mas Hasbi jam 7 berkenan ikut hadir juga. Ini Mas Budi sama Pak Angger ya. Kita perlu ngopi sama Insya Allah Mas bisa, Hasbi Pak. ini. Siap. Bapak, Ibu-ibu, saya kenalkan karena beliau ini makhluk langka ya. Di Indonesia masih ada yang mau mempelajari seperti ini. Makanya tahun lalu ketika saya kenal, wah Hasbi gabung aja sama kita lah itu. Karena tanpa keberadaan lab fisika teoritis yang masih ada berapa profesor tuh, berapa teman-teman kita di sana itu, ya intelektualitas di ITB maupun di Indonesia itu terancam runtuh ya. Karena nggak ada yang bisa ngomong masalah ini. Sekarang masih ada ya. Jadi jangan kaget ya, di fisika murni itu kadang-kadang saya dengar tesis disertasi itu cuma 14 halaman ya. Jadi isinya cuma penurunan rumus ya. Dan itulah yang besok akan kita obrolin ya. Kita besok akan ngobrolin quantum field theory ya. Di quantum field theory itu intinya saya kasih introduksi dulu sedikit saja ya. Bahwa dengan ini sangat terpengaruh oleh teori medan magnet Maxwell dan teori relativitas, tapi kemudian gagasan quantum mechanics ini dikembangkan lebih lanjut bahwa salah satu cara pandang dualitas gelombang partikel itu di quantum field theory, partikel maupun gelombang itu nggak fundamental lagi ya, yang ada itu hanya medan begitu. Jadi yang namanya elektron, proton, neutron sebetulnya hanya interaksi medan saja ya. Jadi gampangnya yang kita lihat tuh sebetulnya yang kita lihat materi itu sebetulnya nggak ada itu. Yang ada ya medan ini. Ya itu kira-kira seperti itu. Medan tuh kayak apa ya? Bayangin aja medan elektromagnetik yang nggak ada ternyata ya kita sekarang bayar semua untuk sinyal ya. Nah, itu kan sangat real ya pada saat Maxwell menemukannya itu luar biasa sekali. Kalau Bapak Ibu ingat di buku Filsafat Sains maupun di penjelasan awal saya sangat sering menceritakan tentang gelombang elektromagnetik. Karena itu menurut saya salah satu capaian luar biasa manusia ya. Nah, kalau di quantum field theory itu sebenarnya kebingungan yang ketika kita mandang sebagai partikel, gelombang itu ya relatif lebih lemah lah, karena secara ontologi kita nggak melihat lagi itu sebagai membedakan sebagai partikel atau gelombang. Nah, kehebatan quantum field theory itu dia bisa menjelaskan